Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit. Epilogue. Buku ini membahas sesuatu yang kita lakukan setiap hari dan memakan sebagian besar waktu kita. Mayoritas bagian hidup kita mengalir melalui pribadi habitual kita. Bagian ini bergerak lebih pelan daripada pikiran sadar kita. Perlu waktu agak lama untuk menjadi lancar, namun sesudah itu sulit dihilangkan. Bagian ini berfungsi layaknya pekerja yang tangguh dan dapat diandalkan. Selalu aktif, selalu siap, namun dia disibukkan oleh sesuatu yang tepat berada di depannya. Artinya masih ada sebuah tempat bagi Anda, pribadi yang sedang membaca buku ini, Anda yang ingin menurunkan berat badan atau menabung sebagian gaji atau ingin menjadi lebih produktif. Anda yang itu bertugas menentukan sasaran. Kemudian, Anda harus memakai alat pembentukan kebiasaan dalam buku ini untuk menata hidup Anda menjadi konteks cerdas yang penuh dengan kekuatan pendorong, hambatan, serta imbalan yang tepat. Hidup baru Anda yang berlandaskan kebiasaan ini akan menjadi lebih baik karena dua alasan. Pertama, lebih banyak urusan Anda yang akan selesai, namun alasan kedua juga sama penting dan saya telah berusaha menegaskannya dalam seluruh buku ini. Ini adalah cara yang lebih sederhana dan lebih terpadu untuk menjalani hidup. Kita semua sudah hidup berlandaskan kebiasaan. Kebanyakan dari kita hanya tidak menyadarinya, dan karena itu kita mengabaikan bagian besar tentang siapa kita sebenarnya dan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kita juga mengabaikan berbagai cara untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Hidup berlandaskan motivasi dan pengendalian diri saja sangat melelahkan dan akan berakhir sia-sia. Anda hanya akan menemukan kegagalan lagi dan lagi. Anda akan melihat semua sasaran dengan niat Anda, dan Anda akan merasa semua itu semakin lama semakin tinggi dan tidak terjangkau. Hidup ideal dan hidup aktual Anda akan semakin terpisah, dan Anda akan mengartikan jarak itu sebagai tanda dari kelemahan dan kekerdilan karakter Anda. Itu tidak benar. Hidup dengan pribadi habitual akan memungkinkan Anda menyadari seberapa sering Anda bertindak tanpa pengaruh dari dorongan dan keinginan di tingkat permukaan. Anda memiliki sebuah kedalaman. Anda bisa menggunakannya dengan cara yang menguntungkan. Prinsip yang telah Anda pelajari membuat Anda lebih mudah mengidentifikasi kebiasaan dalam segala bentuknya yang bervariasi. Kebiasaan buruk kemudian berhenti menjadi lakukan yang mustahil dihilangkan dan berubah menjadi tantangan yang mudah dikendalikan, siap dihadapi dan dipecahkan. Kebiasaan baik Anda tidak lagi menjadi sesuatu yang muncul secara misterius dan akan menjadi mudah dikenali sebagai sebuah kebiasaan. Lebih baik lagi, kebiasaan itu akan mulai tampak seperti pola yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan lain yang lebih baru dan lebih baik. Tak hanya itu, memahami kebiasaan akan menormalkan ujian dalam perubahan perilaku. Jarak antara kegagalan berulang dengan perubahan yang sukses dan tahan lama tidak ditandai oleh keteguhan dan tekad pribadi. Ini bukan referendum atas harga diri Anda. Bahkan dengan stamina yang menakjubkan, Anda masih bisa gagal. Sebaliknya, Anda bisa menutup kesenjangan itu melalui langkah sederhana, seperti mengatur konteks di sekitar Anda untuk mendorong aksi menyenangkan yang memenuhi sasaran jangka panjang Anda. Inilah yang selalu dilakukan oleh orang sukses dengan pengendalian diri mereka yang hebat. Seperti mereka, Anda dapat mengaktifkan petunjuk konteks yang mendukung. Anda dapat mengulang aksi yang cukup untuk membentuk kebiasaan baru yang kemudian menjadi norma. Anda dapat membentuk kebiasaan yang berlanjut, bahkan setelah Anda tidak lagi mendapatkan imbalan. Inilah janji dari sebuah hidup berlandaskan kebiasaan yang dijalani dengan baik. Bagaimana supaya tidak terlalu sering memeriksa ponsel? Sebuah kisah yang bermanfaat. Mungkin Anda adalah orang yang biasa memeriksa email kerja Anda setelah jam kerja berakhir. Saya tahu karena berdasarkan data Gallup terakhir, 59% pekerja Amerika yang memiliki akun email kerja berbuat demikian. Sisi buruknya jelas, meskipun penjadwalan tempat kerja yang fleksibel juga ada untungnya. Kontak elektronik yang lebih besar di luar jam kerja dapat menimbulkan stres, lelah batin, serta konflik antara rumah dan pekerjaan. Ini bukan hanya stres yang dialami oleh orang yang tidak senang dengan pekerjaannya. Kelihatannya ini terkait secara khusus dengan situasi di mana seseorang masih terus dihubungi, masih dapat diakses oleh atasan, oleh rekan kerja, atau oleh pelanggan bahkan setelah jam kerja berakhir. Dalam pekerjaan yang menuntut kesediaan bekerja kapan saja, karyawan merasa cemas, kurang bersemangat, dan murung pada hari lembur, bahkan menunjukkan lonjakan dalam kadar kortisol, hormon yang terkait dengan stres.
Bahkan jika Anda orang yang beruntung yang tidak pernah menerima email, pertanyaan singkat dari atasan Anda pada pukul 9 malam di hari Rabu, Anda pasti masih menggunakan telepon seperti orang lain. Anda hanya mengecek Facebook atau Twitter atau bermain game terbaru. Namun, begitu mendengar dering telepon atau notifikasi SMS, perhatian Anda teralihkan dan merusak performa Anda pada apapun yang sedang Anda lakukan. Selain itu, ada juga konsekuensi bagi hubungan Anda. Mengabaikan pasangan karena ponsel adalah indikator baru dari hubungan yang bermasalah. Ini adalah situasi di mana sepasang kekasih seringnya hanya mengecek ponsel dan tidak berkomunikasi dengan satu sama lain. Hasil yang dapat diprediksi adalah meningkatnya konflik dan berkurangnya keakraban di masa depan. Tidak ada misteri tentang mengapa kita dan hubungan kita menjadi korban. Tenggelam dalam ponsel sama seperti sengaja mengenakan kacamata kuda. Anda melewatkan berbagai hal lain di dunia dan hanya berfokus pada apa yang tepat di depan Anda. Ponsel. Anda memeriksanya setiap kali ponsel bergetar, notifikasi SMS berbunyi ketika Anda baru duduk untuk sarapan, ketika Anda keluar dari mobil, begitu tiba di kantor, begitu masuk ke dalam elevator, keluar dari elevator. Karena ini salah satu kebiasaan paling umum di dunia. Saya akan menggunakannya untuk menjelaskan beberapa alat dalam buku ini. Yang pertama sekali adalah menyadari bahwa Anda memang terlalu sering memakai ponsel. Mungkin ini terdengar sudah jelas, tetapi ingat bahwa kebiasaan yang efektif itu dianggap efektif karena cara kerjanya yang tersembunyi dari kesadaran Anda. Anda harus menerobos itu. Kita sudah mendiskusikan cara untuk memunculkan apa yang bisa disebut kesadaran akan kebiasaan yang tinggi. Misalnya mengambil keuntungan dari gangguan holistik akibat peristiwa besar. Tetapi ini sesuatu yang perlu Anda atasi sendiri. Atau mungkin dengan bantuan teman, pasangan, atau rekan kerja. Hei, kamu terobsesi, bagaimana kalau kamu taruh ponselmu sebentar? Berikutnya, dan dengan cara inilah alat-alat kami menjadi sangat ampuh adalah mengendalikan petunjuk konteks yang mengaktifkan dan memungkinkan penggunaan ponsel. Permainannya sederhana, cukup hilangkan petunjuk yang membuat Anda ingin mengambil ponsel. Cara paling langsung untuk melakukannya adalah meninggalkan ponsel Anda. Jangan membawanya ketika Anda sedang duduk untuk sarapan atau istirahat kerja sambil menikmati kopi dan donat. Kita akan mengurus kebiasaan makan donat itu nanti. Percobaan pertama pasti sulit, kecuali Anda seorang pekerja medis. Tidak akan ada yang sadar bahwa Anda tidak dapat dihubungi selama 15 menit. Mungkin Anda meraup tiga benda yang sama setiap kali meninggalkan rumah. Kunci, dompet, atau tas tangan, dan ponsel. Hanya dua di antara tiga benda itu yang benar-benar diperlukan untuk pergi ke tempat yang akan Anda tuju dan melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Rutin meninggalkan rumah merupakan petunjuk yang melekat pada kita. Kita senang menyiapkan diri untuk berhubungan dengan dunia luar, siap menghadapi segala kemungkinan, namun coba bawa pikiran Anda kembali ke 2004. Apakah rutinitas meninggalkan rumah Anda melibatkan tiga benda tadi, atau hanya kunci rumah dan dompet? Apakah Anda bisa tetap hidup? Mungkin meninggalkan ponsel terkesan seperti metode yang berlebihan untuk terbebas dari kungkungannya. Untungnya, ponsel memberi kita banyak sekali petunjuk yang bisa kita atur ulang. Anda dapat dengan mudah menambahkan hambatan untuk membuat pemakaian telepon lebih sulit. Memasang mode silent, mematikannya, memasang pemberitahuan don't disturb Anda agar hanya penelpon terpilih yang dapat menjangkau Anda. Dengan menghilangkan atau membisukan notifikasi, kita juga menghilangkan petunjuk untuk memakai ponsel serta pikiran yang tidak diinginkan itu. Periksa ponsel. Masih banyak lagi yang bisa Anda lakukan. Pindahkan ponsel ke saku yang memakai resleting, misalnya dalam ransel, tas kerja, atau dompet. Ini berarti Anda harus membuka resleting dan merogoh-rogoh untuk mengambilnya. Atau Anda dapat mematikannya sesudah tiap penggunaan, sehingga Anda harus memulai dari awal setiap kali ingin memakainya. Hambatan kecil ini mungkin terkesan tidak berpengaruh besar pada pikiran sadar Anda, tetapi ini menambahkan hambatan dan juga sedikit rasa frustasi. Ya ampun, sidik jari saya tidak terbaca oleh sensor lagi. Cara mudah lainnya untuk menambahkan penundaan dan hambatan terhadap kebiasaan mengecek ponsel adalah menghapus aplikasi Facebook atau aplikasi email Anda. Setidaknya itu akan membuat Anda harus membuka web browser secara manual, membuka gmail.com atau facebook.com alih-alih mengandalkan aplikasi yang oleh pembuatnya dirancang untuk menghilangkan hambatan. Satu cara lain untuk memahalkan pemeriksaan ponsel adalah menumpuk aksi baru yang sehat di atas kebiasaan ponsel Anda yang sudah ada.
Bahkan sesudah menurunkan frekuensi, Anda masih akan terus melihat ponsel. Karena itu, gunakanlah kebiasaan yang membandel dan mungkin diperlukan untuk membangun kebiasaan baru yang lain. Kebiasaan yang merupakan pilihan Anda sendiri dan berorientasi kepada sasaran. Bagaimana kalau setiap kali Anda memeriksa ponsel, Anda menelpon salah satu anggota keluarga untuk menyapa dan berbasa-basi sejenak? Jenis telepon yang terasa menyenangkan untuk diterima, telepon tanpa alasan. Kemungkinan besar Anda akan membuat anggota keluarga yang lebih tua sangat senang. Anda juga dapat mempererat hubungan dengan mereka yang selama ini terabaikan. Ironisnya, akibat aktivitas yang berlebihan di media sosial, jika Anda sungguh mempertahankan kebiasaan baru ini, Anda akan meninjau kembali pemakaian ponsel Anda. Terkadang, Anda benar-benar tidak ingin berbicara dengan siapapun. Ini meningkatkan hambatan untuk memeriksa ponsel karena iseng. Apapun yang Anda terapkan untuk menjadikan pemakaian ponsel lebih mahal, lakukanlah secara konsisten. Dengan perulangan, perubahan yang awalnya sulit akan menjadi otomatis. Aksi yang baru mulai menjadi hal yang muncul di pikiran Anda begitu saja, ketika hambatan untuk kebiasaan lama Anda bertahan. Selain memutus petunjuk yang sudah mapan dan memasang hambatan, Anda dapat mempermudah aksi lain. Alih-alih memeriksa ponsel Anda, adakah hal lain yang dapat Anda kerjakan sebagai gantinya? Ada sebuah alternatif praktis yang telah sering saya lihat sendiri. Pakailah sebuah arloji. Berapa kali Anda akan mengeluarkan ponsel hanya untuk mengecek waktu atau tanggal. Kemudian, Anda membuka Facebook karena aplikasi itu tinggal dibuka saja, dan Anda juga memeriksa email karena ada banyak email yang baru datang, dan seterusnya. Alih-alih merogoh ke dalam saku, Anda tinggal mengangkat pergelangan-pergelangan tangan, pilih arloji yang Anda suka dan juga ingin Anda pamerkan. Pilih arloji yang warna-warni, arloji dengan kalkulator dan dilengkapi timer dan jam mekanik kuno, asal jangan smartwatch. Perilaku pengganti akan langsung masuk ke dalam momen di mana Anda biasanya terjebak ke dalam ponsel. Akhirnya, hadirkan imbalan tiap Anda berhasil tidak membuka ponsel. Saya punya sebuah ide imbalan yang sangat bagus jika Anda bisa tidak memeriksa ponsel terlalu sering. Misalnya, Anda sedang duduk di sebuah kedai kopi pada siang hari. Anda sedang beristirahat sebentar dari kesibukan kantor. Tentu saja momen itu sempurna untuk membuka ponsel dan memeriksa kabar terkini. Akan tetapi Anda malah mematikannya, memasukkannya ke dalam saku yang memiliki resleting, dan akan harus menelpon bibi Anda dulu jika ingin memakai ponsel itu lagi. Ini berarti Anda telah sukses memutus petunjuk dan sebagai gantinya menerapkan kekuatan yang menghambat. Akan tetapi tidak ada manfaatnya kalau Anda hanya duduk sambil berusaha keras menahan keinginan membuka ponsel. Sebaliknya, Anda mencari kegiatan yang hebat sebagai pengganti. Carilah sesuatu yang telah membangkitkan semangat orang selama berabad-abad. Sesuatu yang sempurna untuk menyibukkan pikiran Anda selama beberapa menit. Sesuatu yang tidak hanya menyibukkan tetapi juga meluaskan wawasan Anda sekaligus mengisi beberapa tempat yang kosong. Sesuatu yang bisa serbaguna untuk cara makan malam bersama di keluarga nanti, di mana Anda bisa mengangkat topik pembicaraan yang menarik, sesuatu yang mudah dibawa dan tidak mudah rusak. Sesuatu yang akan memupuk pribadi Anda secara keseluruhan. Bagaimana dengan sebuah buku yang bagus untuk dibaca? Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.